Saudara, mari kita mengingat kembali ayat hafalan kita dari pertemuan sebelumnya, Roma pasal 2 ayat 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Nah, kita mengingat ya bahwa baik orang Yahudi yang memiliki Taurat, yang sudah bersunat, maupun orang-orang non-Yahudi, semuanya adalah orang berdosa di hadapan Allah. Kita semua dengan atau tanpa Taurat memiliki pengakuan iman seperti apapun adalah orang-orang yang sudah berada di bawah kuasa dosa. Oleh karena itu kita semua sama-sama membutuhkan anugerah pertolongan dari kuasa Allah yang menyelamatkan, yaitu Injil Kristus Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surat Roma. Kita akan melanjutkan dari pasal yang ketiga. Sebelumnya kita akan berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami ini bisa membeli Alkitab kami di dalam bahasa kami sendiri. Kami bisa membacanya seolah-olah di dalam waktu-waktu yang kami mau. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa firman Tuhan adalah milik-Mu dan kami pun adalah milik-Mu. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Kami percaya bahwa Engkau memang rela untuk berfirman kepada kami. Engkau memang rela untuk memberikan firman-Mu bagi umat-Mu ini ya Tuhan. Karena itu di dalam waktu yang sederhana di depan, Tuhan berkenan untuk pimpin kami, sehingga kami boleh betul-betul memiliki firman-Mu. Dan kami pun dimiliki oleh-Mu sebagai orang-orang yang dibentuk berdasarkan dengan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, rekan-rekan sekalian, kita melanjutkan pembacaan kita dari Roma pasal yang ketiga. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Ada kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat penghukuman. Jadi bagaimana? Apakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditunjukkan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang telah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar, ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah,
yang membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, saudara, di dalam pasal kedua ya, kita mengingat ya bahwa Paulus sudah melakukan pemaparannya dia melalui satu buah metode diatrib ya. Dia seperti kayak membuat satu buah lawan imajiner. Lawan itu seolah-olah membela diri bahwa mereka adalah orang yang bersunat. Mereka memiliki kelebihan dari bangsa-bangsa lain. Mereka memiliki hukum Taurat. Tetapi melalui metode diatrib itu, Paulus berhadapan dengan lawan imajiner itu dengan mengatakan bahwa tidak bisa. Sunat tidak membuat kamu lebih daripada orang-orang lain. Taurat tidak membuat kamu lebih daripada orang-orang lain. Kenapa? Karena yang berbahagia, orang-orang yang diselamatkan adalah mereka yang melakukan Taurat. Bukan mereka yang mengetahui Taurat, apa mereka yang mempunyai Taurat, saudara. Bahkan Paulus memberikan tuduhan, kamu merasa dirimu itu sebagai guru, kamu mengajarkan jangan begini, jangan begitu, tetapi kamu sendiri melakukannya, saudara. Bahkan ada kata-kata yang sangat keras ya. Engkau berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Nah, ini kalimat yang sangat keras, meskipun kita tidak terlalu tahu dengan jelas artinya apa, saudara. Merampok rumah berhala, saudara. Apakah di dalam momen-momen ketika mereka menghancurkan rumah-rumah berhala, mereka mengambil benda-benda berharga dari sana dan bahkan mungkin juga dipakai untuk akhirnya ibadah-ibadah mereka. Atau ini merampok konsep, bisa juga saudara ya, satu buah kehidupan mereka yang berdosa lalu merampok konsep. Jadi konsep yang ada dalam penyembahan berhala itu dipakai juga dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Artinya merampok rumah berhala. Yang jelas saudara, kita mendapatkan bahwa kenyataannya adalah kalian orang-orang Yahudi yang mengaku sebagai orang bersunat, yang mengaku sebagai orang yang punya Taurat, ternyata justru nama Allah itu dihina karena kalian ya, itu ya. Seperti ada tertulis, oleh sebab karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain ya. Khususnya ketika mereka itu sedang ada dalam pembuangan. Wah, sungguh betul-betul keras tuh nama Allah dihujat. Jadi kalau ada orang yang menghina nama Tuhan, ada orang yang menghujat nama Allah, itu bukan karena sekedar mereka jahat. Of course mereka jahat. Tetapi karena siapa sih nama Allah itu dihujat? Ya karena mereka. Nah, sudah, bukankah ini juga bisa kena ya di dalam kehidupan kita orang-orang Kristen? Bukankah seringkali nama Tuhan itu dihina? Bukan karena orang membaca Alkitab, merasa Alkitab banyak salahnya, lalu mereka menghina nama Tuhan. Seringkali adalah karena memang banyak orang-orang Kristen yang tidak live up to the standard of Christianity. Sehingga ketika mereka melihat kehidupan orang Kristen, melihat kehidupan gereja, akhirnya nama Tuhan dihina. Tuhanmu yang kamu sembah, itu modelnya kayak gimana sih? Kok kelakuanmu kayak gitu? Nah, begitu saudara. Jadi Paulus sudah berusaha untuk membungkam argumen bagi mereka yang merasa bahwa saya itu punya Torah, saya itu punya sunat, maka saya lebih daripada yang lain. Tetapi saudara, apakah dengan jalan demikian artinya Taurat dan sunat itu tidak memiliki kelebihan apa-apa? Oh ya, enggak juga. Saudara, kita ingat ya bahwa jemaat Roma adalah satu buah jemaat yang saat itu kemungkinan besar sudah dihuni oleh orang-orang Gentiles, orang-orang non-Yahudi. Ada Yahudinya, ada. Mereka adalah orang-orang yang lebih minoritas dan mungkin lebih tertekan sudah dalam komposisi jemaat pada waktu itu sudah. Maka Paulus ya dengan satu buah strategi yang sangat baik ya, meskipun dia berbicara teologis sudah, tetapi aspek teologis yang dia paparkan itu juga akan punya dampak sosial sudah. Nah, ini indahnya firman Tuhan kita sudah. Ketika berbicara secara teologi sangat kokoh sudah, ia tidak kehilangan dimensi sosialnya sudah. Maka Paulus mengatakan juga sudah bahwa bukan berarti loh ya, yang namanya Taurat, yang namanya sunat itu nggak ada gunanya sama sekali. Kita mesti ingat ya bahwa mereka adalah orang-orang yang punya Taurat. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jawabannya banyak sekali dalam segala hal. Pertama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Memang saudara, Paulus sudah menyatakan ya bahwa in terms of the wrath of God, di dalam urusan berhadapan dengan murka Allah, orang Yahudi dengan orang non-Yahudi itu playing field-nya sama. Mereka sama-sama dituntut untuk melakukan hukum di hadapan Allah dan mereka sama-sama gagal. Mereka sama-sama orang berdosa yang berada di bawah kuasa dosa. Tetapi apakah orang Yahudi itu punya kelebihan sebagai orang bersunat yang punya Taurat? Jawabannya adalah tentu saja saudara. Hukum Allah, Taurat itu bukan trivial thing. Ketika dikatakan bahwa firman Tuhan itu nyampe pertama kali melalui mereka, itu artinya memang ada kelebihan yang sangat-sangat spesial. Nanti kita akan melihat sudah nanti sampai ke dalam pasal 11 sudah, bahwa memang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi itu punya hal yang sangat spesial sudah. Terutama karena memang Tuhan Allah itu sudah memberikan Taurat bagi mereka. Artinya apa? Tuhan Allah itu sudah pernah berjanji. Fakta bahwa mereka bersunat, sunat adalah tanda perjanjian. Tuhan adalah Allah yang mengikat janji dan dikatakan bahwa Allah adalah benar, semua manusia pembohong, sudah. Lalu dikatakan
supaya ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika Engkau dihakimi. Tapi jika tidak kebenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan dikatakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya. Nah, Saudara, Paulus melanjutkan dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Sudah pertama-tama mereka berikan Taurat, pertama-tama mereka berikan sunat, Allah sudah ikat janji dengan mereka, Allah tidak menyesali janjinya. Allah terus setia kepada janjinya. Dan sekarang ketika orang-orang Yahudi seolah-olah bukan seolah-olah di hadapan murka Allah memang tidak punya kelebihan dibandingkan dengan orang-orang non-Yahudi, maka Allah itu dikatakan sebagai Allah yang benar. Nah, ini bahkan ketika ada penyataan Yahudi dan non-Yahudi sama-sama berada di bawah penghukuman, itu karena janji Allah, karena Allah beroperasi seturut dengan janjinya kepada orang-orang Yahudi. Jadi argumennya begini, Saudara. Sunat itu berguna enggak? Berguna. Taurat berguna nggak? Berguna dalam segala hal. Karena Allah itu beroperasi masih seturut dengan janjinya itu, Saudara. Janjinya adalah apa? Janjinya adalah bahwa kalau kamu itu setia dengan perjanjianmu, kamu diberkati. Kamu tidak setia dengan perjanjianmu, kamu akan dihukum, Saudara. Maka orang Yahudi berdasarkan kesetiaan janji Allah itu juga akan mengalami penghukuman. Dan ketika Allah memberikan penghukuman, maka penghukuman Allah itu benar. Di sini, Saudara, Paulus mengutip dari Mazmur 51. Ini adalah Mazmur yang sangat populer, Saudara, ketika Daud itu mengaku dosa di hadapan Allah. Dan ketika mengaku dosa, Saudara, apa yang dikatakan? Nah, ini sudah kutipannya Paulus supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Jadi ketika Daud itu mengaku dosa, dia mengatakan, Tuhan, ketika saya dihukum oleh Engkau, nah ini indah, Saudara, ketika Engkau menghukum saya, nyatakanlah Tuhan bahwa Engkau itu benar. Memang saya berdosa dan saya layak dihukum, oleh karena itu ketika Engkau menghukum saya, maka penghukuman-Mu itu benar, Tuhan. Dan ini Paulus mengatakan sunat itu berguna, Taurat itu berguna. Allah itu bergerak seturut dengan janjinya Dia yang dilambangkan dengan sunat dan seturut dengan Taurat, karena memang isi covenant stipulations-nya, isi daripada perjanjiannya itu adalah Taurat tuh. Maka Allah setia dengan seluruh isi hukum Taurat, yaitu apa? Bahwa yang berdosa akan dijatuhkan penghukuman. Lalu selanjutnya, sudah tampaknya ada yang melakukan satu buah tuduhan bahwa kepercayaannya orang-orang Kristen yang percaya, atau kepercayaannya mereka yang percaya bahwa Allah itu setia, dan kesetiaan Allah terhadap hukum, yaitu menghukum orang-orang berdosa, itu menyatakan bahwa Allah itu suci. Kalau begitu, semakin kita tidak benar, semakin kita dihukum Allah, semakin menyatakan kesucian Allah. Kalau begitu, kesucian Allah itu baru bisa dinyatakan karena kita itu tidak suci. Dosa kita, ketidaksucian kita, pelanggaran kita itu mendatangkan jasa. Semakin Allah itu kelihatan mentereng, kelihatan benar, makin gak benar kita, makin kelihatan benar Dia. Begitu, Saudara. Maka kita berjasa. Nah, Saudara, Paulus tidak terlalu mau menanggapi, Saudara, argumentasi konyol seperti ini. Argumentasi yang memang ada itu, Saudara, yaitu sekali lagi pakai lawan imajiner dalam bagian ini Jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia jika Ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Tapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik itu timbul daripadanya? Itu fitnahan. Kita nggak pernah mengatakan, nggak pernah mengajarkan itu. Semakin kita berbuat jahat, semakin Allah itu dinyatakan kebaikannya. Itu adalah argumentasi konyol sekali, Saudara. Kalau ada di dalam sekolah, Saudara, orang yang senantiasa nilainya 100. Karena apa? Karena dia pinter dan rajin. Lalu ada orang yang senantiasa nilainya 30-20. Nasib 1, gitu IP-nya Kalau nggak 1,2, 0,9 begitu. Karena apa? Karena memang dia itu tidak jenius, tapi malas juga, nakal juga mungkin, Saudara. Lalu nilainya bagus, Saudara. Lalu yang nilainya jelek ini berjasa untuk menyatakan kepintaran daripada yang nilainya bagus. Nggak benar itu, Saudara. Yang nilainya bagus, nilainya bagus. Dia memang bagus di dalam dirinya, Saudara. Nggak perlu di-compare yang paling jelek sehingga dia itu jadi bagus, Saudara. Demikian juga, Saudara, Allah itu adil, Saudara. Keadilan, kebenaran Allah yang menghukum orang berdosa itu terus akan dijalankan. Allah tidak lantas ketika melihat orang berdosa itu gimana berguna untuk menyatakan kebenaran saya sehingga saya tidak perlu untuk hukum dia. Itu adalah satu buah argumentasi konyol, Saudara, yang entah bagaimana tampaknya ada juga beredar di antara mereka, dan Paulus mengatakan itu adalah pengajaran fitnah. Kita tidak pernah ajarkan itu. Selanjutnya, Saudara, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Jawabannya kita maksudnya orang-orang Yahudi Paulus orang Yahudi, lalu dalam hal ini address kepada orang-orang Kristen Yahudi, Saudara, yang jumlahnya lebih minor itu. Apakah kita punya kelebihan in terms of berhadapan dengan murka Allah? Kita nggak punya kelebihan. Kita bersyukur karena kita sunat. Kita bersyukur karena kita punya Taurat. Dan Allah itu beroperasi di dalam kesetiaannya terhadap sunat, terhadap Taurat itu, Saudara, sehingga Dia itu akan menghukum orang bersalah dan menghadiahi orang benar dengan berkat.
Tetapi faktanya nggak ada orang benar ya. Nanti akan dijabarkan sudah dalam rangkaian kutipan perjanjian lama bahwa nggak ada orang yang benar, nggak ada orang yang mencari Allah. Semuanya bodoh, semuanya tidak berhikmat, semuanya itu mencari kepentingannya diri sendiri, semuanya berdosa. Pendek kata begitu sudah. Nah tetapi sudah kita melihat ya, memang Taurat itu berguna, memang sunat itu berguna, tetapi di dalam urusan kita berhadapan dengan murka Allah, maka orang Yahudi tidak punya kelebihan dibandingkan dengan orang non-Yahudi, sudah. Selanjutnya, sudah, memasuki ayat yang ke-21, sudah. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Loh, sudah, sekarang ini tanpa hukum Taurat. Maksudnya, kamu yang punya hukum Taurat, kamu tidak bisa mengandalkan hukum Taurat untuk mendapatkan kebenaran Allah. Maka sekarang ada kebenaran Allah. Jalur lain menyatakan kebenaran Allah tanpa melalui Taurat. Karena melalui Taurat kamu tidak mampu. Jadi bagaimana, sudah? Nah, sudah, di dalam ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-26 ini, sudah, kita akan berhadapan dengan salah satu konsep yang paling penting ya dalam surat Roma ini, dan bahkan bisa dikatakan dalam seluruh sejarah gereja, sudah, yaitu kebenaran Allah, sudah. Kebenaran Allah melalui iman nantinya, sudah. Kalau kita perhatikan, sudah, mulai dari ayat 21 sampai 26 itu ada 4 kata di dalam bahasa Yunaninya itu dikaiosune theou, sudah. Itu ayat 21, 22, sudah. Artinya ada kebenaran Allah, sudah. Lalu 25, 26 itu disebutkan kebenarannya, sudah. His righteousness. His righteousness. Jadi ada 4 kali sudah muncul ya dikaiosune theou, sudah. Lalu kata to justify, untuk membenarkan, bahasa Yunaninya dikaioo, sudah. Itu ada 1 kali dalam ayat 25. Lalu kata benar itu sendiri, sudah, dikaios, itu ada 1 kali dalam ayat 26, sudah. Jadi dalam ayat 21 sampai 26 sudah bisa membayangkan ya, ada 6 kata, sudah, yang berkaitan dengan pembenaran, membenarkan kebenaran Allah, sudah. Itu diulang-ulang sampai 6 kali, sudah. Ini ada satu buah konsep yang sangat penting, sudah. Apa itu? Apa pentingnya pembenaran itu, sudah? Kita coba bacakan sekali lagi, sudah ya. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Soal pertama, pembenaran Allah itu apa dan kenapa itu penting, sudah. Nanti kita akan melihat ya, hal ini akan sangat penting di dalam 2 aspek, sudah. Tapi pertama kita bicara, pembenaran Allah itu apa? Kebenaran Allah itu apa, sudah? Kebenaran Allah simpelnya adalah tindakan Allah untuk menyatakan benar. Tindakan Allah untuk menyatakan orang-orang pilihannya sebagai benar. Nah, ini menjadi satu aspek yang sangat penting, sudah. Karena kita dibenarkan, dideklarasikan sebagai benar, itu urusannya adalah urusan kekal. Ini penting bagi kita, sudah. Jadi tindakan the righteousness of God, ya, tindakan Allah untuk menyatakan umatnya, untuk mendeklarasikan kita sebagai benar, itu adalah satu buah tindakan yang sangat penting bagi kita, sudah. Di hadapan pengadilan Allah nantinya, sudah, kita akan berhadapan dengan Allah yang akan menyatakan kita bersalah atau menyatakan kita benar, dan nasib kita setelahnya akan dipengaruhi hanya oleh deklarasinya Allah itu. Sudah, coba pikirkan baik-baik, sudah ya. Ini adalah hal yang paling penting yang dimiliki oleh umat manusia, sudah ya. Yaitu suatu hari nanti di hadapan Allah yang adalah hakim yang adil, yang senantiasa tidak pernah meleset dari apa yang dijanjikan, dan senantiasa tidak pernah meleset dari karakternya yang benar, yang suci, yang tidak pernah dolak-dalik, sudah. Nanti di hadapannya dia, kita akan dideklarasikan, sudah, benar atau tidak benar. Kalau tidak benar, maka ada konsekuensi ketika kita berhadapan dengan dia yang benar, maka kita akan mengalami penghukuman yang kekal. Kalau kita itu dinyatakan benar, maka kita akan mengalami kehidupan yang kekal, sudah. Maka urusan ini kita nggak boleh serampangan, sudah. Nah, dalam bagian ini ya, kita melihat ya, ada tindakan Allah yang membenarkan orang di dalam Kristus. Bukan lagi pakai Taurat, karena Taurat nggak mampu ya. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Kristus Yesus bagi semua orang yang percaya. Nah, ini sudah ya, iman bagi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Deklarasi itu, ini penting sekali bagi kita, sudah. Namun yang kedua, ini juga satu hal yang sangat penting, sudah, yaitu bahwa ketika Allah mendeklarasikan kita itu benar, dia juga benar. Sudah,
bahwa pihak Allah benar bagi kita orang-orang Kristen ini sangat penting, saudara. Karena kita percaya bahwa kita punya Allah itu benar, kita punya Allah itu adil, kita punya Allah itu tidak dolak-dalik, saudara. Saudara mungkin pernah ya mendengarkan berbagai macam argumen ya, bahkan saudara argumen-argumen dari kalangan Kristen, saudara, yang mungkin orang-orang konservatif melabel mereka sebagai liberal, saudara. Dia mengatakan, aduh, come on lah, masa itu Allah itu digambarkan terutama sebagai Allah yang marah, Allah yang akan menghukum kekal orang sampai selama-lamanya, Allah yang akan masukkan orang ke dalam neraka. Kita aja ya, kalau misalkan ada orang yang bersalah pada kita, kemarahan kita kan juga tidak berlangsung sampai selama-lamanya kan. Kita tuh setelah sekian lama, kita akhirnya toh lupa juga kan ya. Kita itu bisa forgive. Kadang-kadang kalau sudah lama ya kita juga bisa forget juga ya. Akhirnya kita lupa. Scarsnya pun, rasa sakitnya pun juga sudah tidak ada lagi kok. Ya udah kita lupakan saja. Kita manusia aja bisa melupakan. Kok masa Allah tidak bisa melupakan? Nah justru itu bedanya Allah sama kita, saudara. Bedanya adalah Allah itu memandang dosa, itu tidak kompatibel dengan kesuciannya dia. Bedanya kita dengan Allah bukan bahwa kita itu pemaaf dan dia itu penuntut, bukan. Bedanya adalah bahwa dia menyadari kesucian dan kesucian itu tidak mungkin kompatibel dengan dosa. Sementara kita adalah orang cemar, sehingga sebagai orang cemar kita cenderung untuk memang longgar terhadap urusan-urusan dosa, saudara. Maka jangan kita ajarin Allah untuk menjadi ya sudahlah urusannya jangan sama kemarahan, sama penghukuman terus lah. Kok kita mengajari Allah, saudara? Kita mengajari Allah untuk lebih pemaaf. Sementara kita sebetulnya bukan pemaaf, saudara. Kita hanya orang yang cemar, yang toleran terhadap dosa saja, saudara. Kecuali dosa itu betul-betul menyakiti kita, baru kita itu agak lama, saudara. Kalau urusan-urusan lain, saudara, biasanya kita, ya udahlah, cincai. Karena apa? Sama-sama cemarnya, saudara. Sementara Allah tidak demikian, saudara. Maka, saudara, ketika Allah mendeklarasikan kita sebagai benar, itu dia sendiri harus benar. Nah, bagaimana, saudara? Nah, ini ayat 25 ya. Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Saudara, ada banyak perdebatan ya tentang kata pendamaian ini. Bahasa Yunaninya adalah hilasterion, saudara. Nah, saudara, kata hilasterion itu adalah kata yang dipakai, saudara, di dalam bahasa Yunani ya, hilasterion, untuk menerjemahkan kata tutup pendamaian di dalam perjanjian lama, saudara. Saya coba bacakan sedikit ya, misalkan dalam Imamat pasal 16 ayat yang kedua. Firman Tuhan katanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian, saudara. Nah, saudara, itu adalah satu buah upacara ya, Imamat pasal 16 yang berkaitan dengan hari raya pendamaian, the Day of Atonement. Itu adalah satu-satunya hari di mana imam besar akan masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Itu adalah satu-satunya hari di mana seluruh orang Yahudi itu diwajibkan untuk berpuasa. Perkara mereka nanti akan berpuasa lebih, saudara, nah itu urusan lain. Tetapi yang diwajibkan untuk berpuasa satu-satunya hari adalah the Day of Atonement, Yom Kippur itu, saudara. Satu buah hari raya yang paling penting di antara orang Yahudi. Nah, saudara, ada perdebatan. Apakah Paulus ketika memakai kata hilasterion ini, dia betul-betul di dalam kepalanya dia, di dalam backgroundnya dia, itu adalah dari upacara hari raya pendamaian. Apakah pembaca surat Roma mengerti kata hilasterion ini sebagai latar belakangnya hari raya upacara pendamaian, saudara? Atau jangan-jangan ya ini adalah Kristus sebagai pendamaian? Itu ada pendapat yang mengatakan ya gambaran yang mereka semua tahu, yaitu di dalam agama-agama kafir juga, saudara, juga cukup banyak kok. Agama yang melibatkan darah itu banyak, yang memakai korban persembahan dengan melibatkan darah itu banyak. Sudah ingat ya, misalkan ya nabi-nabi Baal, ketika mereka berdoa kepada Baal, mereka malah memakai darah lebih banyak daripada Elia yang Yahwism, saudara, yang menyembah Yahweh, saudara. Jadi agama memberikan persembahan darah kepada dewa itu banyak, saudara. Jadi background yang dipakai ini apa, saudara? Nah, saudara, saya sendiri sudah termasuk yang strongly believe ya bahwa Paulus dalam bagian ini dia memakai gambaran perjanjian lama. Meskipun ada yang refute ya, yang mengatakan bahwa loh, surat Roma ini kan sebagian besar pendengarnya adalah orang-orang non-Yahudi ya. Orang-orang non-Yahudi mana mengerti dia Imamat pasal 16. Kalau kita sudah masih ingat ya, kita ketika membaca Alkitab ini sudah, waktu kita bicarakan surat Filipi, kita melihat bahwa Paulus tuh sedikit atau hampir nggak ada memakai gambaran perjanjian lama. Ada sih, tapi sedikit ya. Nah, ketika dikatakan persembahan Epafroditus itu seperti kayak korban begitu, saudara. Persembahannya jemaat Filipi melalui Epafroditus sebagai korban yang wangi di hadapan Allah. Ada gambaran sedikit, sudah, tetapi tidak banyak. Tetapi sudah, kita mendapati ya dalam bagian ini satu buah konsep sangat penting. Masa betul ya dipakai? Ini kan sama-sama Gentiles-nya. Nah, kita mesti bedakan, saudara ya. Kita mesti bedakan antara jemaat Filipi dengan jemaat Roma, saudara. Betul sih, jemaat Filipi adalah jemaat yang sebagian besar adalah Gentiles. Kita bisa melihat ya di dalam Kisah Para Rasul,
Paulus itu untuk mencari tempat berkumpulnya orang Yahudi pun harus sampai keluar pintu gerbang kota. Roma, saudara, adalah jemaat yang bagaimanapun juga didirikan oleh orang-orang Yahudi yang selesai dari ziarah di Yerusalem, saudara. Itu yang pertama. Kedua, saudara, setidak Yahudinya orang ya, sejental-jentalnya orang, saudara, mereka akan kenal kalau namanya Yom Kippur. Hari Raya Pendamaian mereka akan kenal, saudara. Jadi tidak tahunya orang kafir ya, orang-orang non-Kristen tentang Christianity. Kalau kita ngomong tentang Natal, mereka akan kenal. Mereka kenal Natal. Mereka kenal sedikit-sedikit tentang Paskah. Mereka kenal sedikit-sedikit kalau Yesus itu yang disalibkan itu ya. Kurang lebih mereka akan tahu sedikit-sedikit, saudara ya, melalui berbagai macam hal. Karena itu adalah hal yang sangat utama. Jadi tidak sulit untuk kita mengerti bahwa Paulus akan mengambil gambaran yang semua orang akan tahu, saudara. Dan itu penting ya. Kenapa? Karena kalau Paulus di dalam bagian ini memakai gambaran agama-agama kafir, itu bisa menakutkan, saudara. Di dalam agama-agama kafir, persembahan darah itu adalah untuk mengubah emosinya dewa. Jadi ada dewa-dewa yang marah, saudara. Lalu supaya dia tidak terus-terusan marah, maka kita ubahkan emosinya dia melalui sesajen, persembahan-persembahan. Nah itu ya, kalau menciptakan Allah turut dengan gambar rupanya manusia itu begitu, saudara. Manusia kalau marah kadang-kadang dikasih sogokan, saudara. Dikasih sogokan, diseneng-senengin, dipuji-puji, dibaik-baikin, sampai akhirnya bisa luluh, saudara. Nah ini cara dunia kita, saudara. Anak kecil kalau dimarahi sama orang tuanya, dia berusaha behave good, mempersembahkan hal-hal yang baik di dalam hidupnya dia, atau mempersembahkan muka yang lucu supaya orang tuanya tidak marah lagi, saudara. Tetapi saudara, Allah kita itu suci. Allah kita itu suci. Dia tidak dolak-dalik, saudara. Dia tidak bisa apalagi disogok pakai darah, saudara. Nah, itu lebih tidak bisa lagi, saudara. Tetapi saudara, gambarannya adalah the day of atonement, gambaran perjanjian lama. Nah ini penting, saudara ya. Allah membenarkan kita. Dan Allah sendiri ketika membenarkan kita orang berdosa ini, dia itu benar. Karena apa? Karena bagaimana juga amarahnya Allah, murka Allah terhadap dosa. Dosa itu harus dibayarkan, dan itu dibayarkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus, saudara. Nah ini satu buah hal ya, yang di dalam kekristenan kelihatannya itu sederhana. Tetapi sudah di dalamnya ini, saudara, kita mendapatkan dua hal yang sangat serius ya. Yang pertama, kita mendapatkan keyakinan bahwa kita itu dibenarkan. Suatu hari nanti ketika kita datang di hadapan Allah, Allah akan mengatakan kamu benar. Tetapi sudah, ketika Allah mengatakan kamu benar, Allah sendiri juga benar. Allah sendiri tidak menjadi Allah yang mencela-menceli, berdosa, tapi saya kasihan, ya udah saya benarkan. Enggak, sudah ya. Karena gambaran dalam perjanjian lama, hilestarion, itu adalah bahwa tutup pendamaian itu artinya adalah ada korban di sana, sudah. Ada korban. Dosa itu betul-betul dijatuhkan penghukuman. Ada korban. Nah maka sudah, kita mendapati ya, dalam bagian ini, Paulus menegaskan selanjutnya ya, maka kita punya alasan untuk bermegah enggak? Enggak ada. Jika demikian apa dasarnya untuk bermegah? Enggak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Enggak ada. Tapi berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena ia melakukan hukum Taurat, saudara. Jadi justification by grace through faith in Christ alone. Karena Kristus adalah sang tutup pendamaian itu. Upacara kurban puncaknya di mana Allah yang murka terhadap dosa itu betul-betul ditanggungkan ada di dalam dia. Allah itu benar. Sudah kalau kita bandingkan dengan agama-agama lain, sudah yang mungkin bisa mengatakan bahwa dosa diampuni lah. Ya, pokoknya dosa diampuni. Dia akan pemaaf, dia akan pengasih, sudah. Itu namanya bukan pengasih, itu namanya bukan pemaaf. Itu namanya dia itu mirip-mirip cemarnya kayak kita, sudah. Kalau kita mau mempertahankan konsep ya bahwa Allah kita itu benar, adil, suci, dan sekaligus mengasihi, sekaligus benar dan tidak cemar, saudara. Ini salah satu-satunya konsep yang kita bisa miliki, saudara. Di mana kita orang berdosa bisa dibenarkan, tapi dia juga tetap benar dan suci, saudara. Dan saudara, kita percaya adalah Allah yang seperti ini. Satu-satunya Allah yang hidup dan benar adalah Allah yang seperti itu, saudara. Yang mengasihi, mau membenarkan kita, tapi dia sendiri juga benar, saudara. Maka tidak salah ya. Saya percaya adalah benar tuh ucapan Luther ya, bahwa di dalam doktrin justification by grace through faith alone ini ya, melalui iman saja ini di dalam Yesus Kristus, bukan melalui kebenaran dalam hukum Taurat, bukan juga melalui keselamatan karena ya udah Allah melupakan dosa kita, atau Allah menerima sogokan darah lalu akhirnya dia itu menjadi luluh hatinya, sudah. Maka melalui ini saja, sudah, gereja itu bisa berdiri, sudah. Gereja, katanya Luther, berdiri atau runtuh di atas dasar ini, sudah. Kita bersyukur ya bahwa kita memiliki surat Roma ini, kita memiliki para reformator, sudah, yang memulihkan kembali, sudah, gereja dengan doktrin yang sesehat ini, sudah. Baik, rekan-rekan sekalian, saya mengajak kita untuk menaikkan dua pokok doa, sudah, hari ini. Yang pertama, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, meminta terus-menerus Tuhan berikan kesadaran bahwa kita dibenarkan hanya oleh iman dalam Kristus. Yang kedua, kita juga meminta Tuhan berikan kesadaran bahwa gak pernah ada alasan bagi kita untuk boasting, untuk berbangga diri, untuk menyombongkan diri.
Tapi kita punya setiap alasan, apapun alasan, untuk memuliakan Allah. Karena kebenaran bukan dari kita, saudara. Ada Kristus yang sudah dihadiahkan, dan dia itu terus-menerus benar, saudara. Maka yang pertama, kita meminta Tuhan sadarkan bahwa kita itu hanya bisa dibenarkan melalui iman dalam Kristus. Kedua, kita nggak pernah punya alasan untuk menyombongkan diri, tapi kita senantiasa punya alasan untuk mengembalikan segala kemuliaan dan ucapan syukur kita kepada Allah. Oke saudara, saya mengajak kita untuk menghafalkan 2 buah ayat saudara, yaitu dari Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Baik rekan-rekan sekalian, sampai bertemu di dalam Roma pasal yang 4. Tuhan berkati setiap kita, puji Tuhan.